Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh mengalami kasih Tuhan sampai pada detik ini. Kita juga bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu ada buat kami. Lebih-lebih di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, hari-hari yang terasa sulit harus kami lalui, tapi kami boleh merasakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur, terima kasih pagi hari ini kembali sama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong layakkan kami, tolong pimpin kami ya Tuhan untuk kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, sebuah relasi tentu membutuhkan yang namanya komunikasi. Dan komunikasi ini justru adalah satu hal yang sangat penting di dalam kita membangun, di dalam kita menjalin sebuah relasi, entah itu dalam bentuk pertemanan atau mungkin dalam hubungan keluarga, suami dengan istri, anak dengan orang tua dan sebaliknya, di mana di dalamnya kita bisa saling bertegur sapa, ada mungkin kita bisa saling share, cerita, bagi-bagi pengalaman, atau mungkin ada saat-saat di mana kita cukup serius untuk membahas satu topik atau satu pokok permasalahan. Kita bisa diskusi, kita bisa obrolin sama-sama, lalu kita mencari solusi atau mencari jalan keluar dari sebuah persoalan yang ada, kita diskusikan. Atau bahkan ada saat-saat di mana kita butuh ruang private, kita butuh untuk berbagi hal-hal yang lebih bersifat privacy, kita bisa saling curhat satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tentu kalau komunikasi bisa begitu beragam, bisa berjalan lancar seperti ini, tentu sebuah relasi itu akan hidup. Sebuah relasi itu akan disebut sebuah relasi yang sehat, dan ini sangat menyenangkan tentunya ya. Tapi bagaimana kalau dalam sebuah relasi ada pihak-pihak yang memilih untuk diam, tidak berbicara, enggan untuk berkomunikasi? Saya rasa ini suatu hal yang tidak mengenakan ya. Ini suatu keadaan yang buruk. Sebuah relasi bisa dikatakan sakit kalau kondisinya seperti ini. Ada pihak-pihak yang memilih untuk diam, enggan untuk berkomunikasi. Lama-kelamaan relasi ini akan rusak. Hubungan itu akan hancur lama-kelamaan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita bicara relasi antara manusia dengan Tuhan, antara kita sebagai umat dengan Tuhan? Bagaimana kalau seandainya kita mendapati atau kita merasakan seolah-olah Tuhan itu diam, tidak bersuara, tidak memperdengarkan suaranya. Ketika kita berseru memanggil namanya, seolah-olah Tuhan tidak mendengar kita, Dia tidak menjawab kita, seolah-olah Tuhan begitu jauh, bahkan kita merasa seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita, tidak peduli dengan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Apa yang bisa kita perbuat? Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita menyikapi diamnya Allah. Mungkin kalau seperti ilustrasi atau pengalaman yang saya bagikan sebelumnya, kalau kita berhenti sampai di situ, di mana Tuhan seolah-olah diam, kesannya Tuhan seperti satu pribadi yang kejam, kesannya tidak ada hal yang baik yang bisa kita lihat dari
sisi Allah. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu pengalaman dan teladan dari seorang yang bernama Ayub. Kita akan baca terlebih dahulu bagian firman Tuhan ini di dalam Ayub pasal pertama ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini kisah yang sudah cukup familiar. Kita mungkin sudah sering dengar bagaimana ini mengisahkan seorang yang bernama Ayub, seorang yang terkenal kaya raya. Dia begitu terpandang, dia begitu dihormati di wilayahnya, di tanah Uz. Dia seorang yang tidak hanya kaya raya, dia begitu dikagumi, orang-orang begitu menghormati dia. Dia punya harta benda yang berlimpah, dengan keluarga yang bahagia, punya anak-anak yang banyak yang Tuhan anugerahkan kepadanya, dan mereka hidup senang. Tapi satu ketika Tuhan mengizinkan untuk Ayub kehilangan semuanya itu. Segala harta bendanya habis, dan bahkan anak-anaknya dalam sekejap mata meninggal. Tidak tersisa satupun. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam keadaan sulit seperti ini, kita boleh bilang Ayub sedang dalam keadaan cukup tertekan, cukup berat permasalahan yang dia alami. Tetapi kita melihat satu teladan dari seorang Ayub. Dalam kesemuanya ini kita melihat Ayub bisa berkata, dia tetap berkata, dia tetap mengimani bahwa Tuhan itu baik. Walaupun mungkin terkesan Tuhan diam, Tuhan tidak peduli dengan dia. Sesungguhnya dia adalah orang yang hidup saleh, hidup benar di mata Tuhan. Tetapi seolah-olah Tuhan tidak melihat semuanya itu. Tuhan membiarkan semua yang dimiliki Ayub itu hilang dari genggaman tangannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada beberapa pelajaran berharga di sini yang bisa kita renungkan dan kita bisa teladani dari Ayub. Diamnya Allah mempunyai suatu maksud yang indah. Kita bisa lihat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, kesempatan bergantung kepada Allah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, dengan diamnya Allah, ini justru adalah suatu saat di mana kita dapat sepenuhnya untuk bergantung kepada Tuhan, untuk benar-benar kita mengandalkan Allah saja. Kita punya kesempatan untuk kita percaya sepenuhnya akan janji-janji Tuhan yang adalah ya dan amin. Kita yakin apa yang Tuhan janjikan, apa yang sudah difirmankannya, tidak pernah dia ingkari. Melalui masa ketika Allah seolah-olah diam, di sini kita bisa mendapatkan bahwa Allah punya maksud indah untuk kita belajar tidak meragukan Allah sedikit pun, melainkan kita mau menyatakan kepercayaan kita, iman kita kepada Allah dengan lebih sungguh dan lebih sungguh lagi. Kita jangan pernah berhenti berputus asa untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan adalah pasti. Pelajaran yang pertama, kesempatan bergantung kepada Allah. Pelajaran yang kedua, Allah berkarya. Di dalam diamnya Allah, mungkin kita mengira Allah membiarkan kita berjuang sendiri. Terkadang mungkin kita merasa Allah tidak membela perkara-perkara kita, seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Padahal sesungguhnya Allah sedang bekerja, Allah sedang berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita umat yang dikasihinya. Kita melihat bagaimana kisah Tuhan Yesus ketika dia mengalami penderitaan demi penderitaan, secara khusus ketika dia berada di kayu salib, bagaimana dia merenggang nyawa di sana. Seolah-olah
kita melihat Allah meninggalkan dia, seolah-olah Allah diam, seolah-olah Allah tidak ada di sana, seolah-olah Allah tidak peduli dengannya. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, pada saat itu Allah sedang bekerja, Allah sedang berkarya, sebuah karya yang besar, karya yang agung, karya yang sempurna, yaitu karya penebusan bagi kita orang-orang yang berdosa melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Sungguh luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita diingatkan kembali bagaimana sesungguhnya Allah itu senantiasa hadir bersama dengan kita. Dia selalu ada untuk menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Di dalam setiap saat Allah bekerja demi kebaikan kita umat yang dikasihinya. Pelajaran yang ketiga, dalam hal ini kita perlu mengingat bahwa terkadang sesungguhnya ketika kita merasa Allah diam, sebenarnya Allah tidak benar-benar diam, melainkan bisa jadi karena kitalah yang tidak mendengarkan Allah, kita tidak mendengar suara Tuhan. Apalagi saat kita menghadapi suatu persoalan atau tekanan hidup yang begitu berat menimpa kita. Ada kalanya kita menjadi orang yang sangat panik, kita berteriak begitu rupa, kita menangis, kita berlari ke sana kemari, kita mencari pertolongan, tapi bukan pertolongan di dalam Tuhan, di luar Tuhan. Dan rasa khawatir, rasa cemas justru begitu mengendalikan kita, begitu menguasai kita. Kita begitu berkonsentrasi pada diri kita sendiri, kita begitu berkonsentrasi kepada persoalan demi persoalan. Pikiran kita, hidup kita hanya terpusat kepada masalah dan masalah, sehingga kita lupa untuk fokus kepada Tuhan, sehingga kita seolah-olah tidak mendengar suara Tuhan menyapa kita, datang untuk senantiasa mau menghibur, memberi kekuatan, bahkan memberikan jawaban dari setiap persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan kembali, ya, lebih-lebih ketika kita menghadapi situasi yang cukup sulit di tengah-tengah masa pandemi ini. Mungkin kita sudah lama berseru, kita terus memanggil nama Tuhan di dalam permohonan doa kita yang tak henti-hentinya. Bahkan sampai detik ini, sampai saat ini kita masih terus berseru, berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berharap Tuhan mendengar seruan kita, permohonan kita, supaya badai COVID ini cepat berlalu, cepat berakhir. Tapi kenyataannya ini belum berakhir. Badai kesulitan ini belum saja usai. Ada banyak kesakitan, ada banyak penderitaan, ada banyak kehilangan yang sudah terjadi. Tetapi di dalam semuanya ini, mari kita belajar sebagaimana teladan Ayub. Kita tetap melihat dengan kacamata iman. Di dalam semuanya itu, Tuhan baik buat kita. Mari, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan pernah kita meragukan Tuhan, tetaplah untuk kita percaya, mengimani Dia, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Justru di dalam seolah-olah diamnya Tuhan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi ini, kita ditolong untuk kita semakin bersyukur. Kita ditolong untuk kita semakin menghargai, lebih menghargai kehadiran Tuhan, karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa begitu detil memelihara kehidupan kita, bahkan untuk hal-hal yang terkecil sekalipun, yang ada kalanya mungkin kita mengabaikan itu, ada kalanya kita menganggap itu hal yang biasa, itu hal yang remeh ya. Nafas, kita bisa bernafas hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik. Mungkin ketika sebelum waktu corona kita kurang memperhatikan ini, karena kita seperti melewati hari demi hari seperti biasa. Tetapi di masa-masa pandemi ini, ketika banyak orang yang terpapar, orang-orang yang terpapar cukup parah,
begitu kesulitan untuk bernafas. Bahkan ada masa-masa di mana oksigen sangat dibutuhkan. Nah, di sini kita diingatkan kembali dalam satu sisi bagaimana kita bersyukur, lebih menghargai kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap detil kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan pandanglah segala kesenyapan atau diamnya Allah itu sebagai satu kesempatan yang sungguh berharga untuk kita justru boleh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita boleh lebih intim lagi dengan Tuhan. Tuhan ingin melalui semuanya ini kita boleh semakin dimurnikan, untuk kita dituntun dalam satu pertobatan yang sejati, yang semakin hari boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin terus memperbarui demi memperbarui kehidupan kita, supaya kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan, untuk kita boleh hidup untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan yang lemah ini, untuk kami melakukan di dalam ketaatan oleh tuntunan Roh-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolong di tengah-tengah masa sulit ini, kami boleh tetap punya relasi, keintiman yang dekat dengan-Mu ya Tuhan. Dan kami dimampukan untuk selalu mau menyatakan syukur kami, karena kasih Tuhan terlalu besar, begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.